masih nempel itu, masih nyala, masih buka. Jadi belum kau kerjain. Kenapa lu kayak mati, mati total atau mati standby? Sudah. Ya, di sini ada servisan kita TV Polytron ya. TV Polytron Excel LED ya. Katanya kondisinya mati total ya. Ini lampu sensornya di sini. Nah, di sini mati. Sama sekali nggak menyala lampu sensornya ini, harusnya sini warna biru ya. Coba kita akan bongkar TV-nya, kita akan cek ya, kira-kira apa kendalanya ini. Untuk tipenya Polytron ya, LD32D100. Ya, ini udah saya bongkar TV-nya. Sepertinya di sini power supply-nya sudah pernah diganti ya. Sudah pernah ganti blok yang ini sepertinya. Bukan bawaannya lagi ya, sepertinya. Karena ini udah bergeser tempatnya di sini ya. Ya, tapi kita abaikan aja karena untuk power supply Polytron ya, LED itu semuanya hampir-hampir sama aja, nggak ada perbedaan ya. Kalau untuk Polytron baik 22 inci, 24 inci ya, 32 inci itu kebanyakan power supply-nya itu sama. Bahkan sampai ukuran 43 inci juga bisa saling menggantikan ini mesinnya ya. Karena dia kalau untuk power supply Polytron tegangan induknya biasanya itu aja sih, 5 PA ya, B plus 5 volt ya, tegangan 12 volt, dan ground ya, BL enable ya, dan BL dim ya, ADJ ya, itu aja sih kalau untuk power supply ini bisa saling menggantikan. Nah, jadi untuk kasus mati total ya, mati total terutama tuh kalau memang teman-teman pemula, yang perlu dicek dulu biasanya itu yang lebih mudah aja dulu, yang paling gampang aja lah gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan logika juga ya. Kalau dia untuk mati total biasanya bisa dicek awal mulanya juga ya, screennya di sini ada fuse ya di power supply-nya itu. Nah, ini fuse nih, yang peta nih, ini penghubung nih, ini screen. Biasanya ini kadang-kadang mau putus, bisa juga ya, walaupun kadang nggak itu juga permasalahannya, bisa juga yang lain. Atau yang kedua, ukur tegangan ya, tegangannya di sini 5 volt ya, itu wajib hadir, dan 12 voltnya. Kalau sudah keluar tegangan 12 volt ya, di sini sama 5 volt ya, artinya power supply-nya ini udah bekerja lah, baik di area primernya dan area sekundernya juga ya. Nah, baru kalau tidak ada masalah di power supply bisa cek di mainboardnya. Kalau untuk di mainboard ini sih, untuk Polytron ya jarang-jarang ada komponennya yang kebakar gitu, jarang sih. Jarang ada yang terbakar kecuali kena petir biasanya gitu. Nah, jadi untuk tegangannya di mainboardnya di sini tegangan 1,8 ya.
LDO. Di AC step down ini 1,8, lalu di sini tegangan 3,3 untuk memorinya. Kalau di sini 3,3 ada, di sini ada 1,8, tapi dia tetap mati total. Biasanya IC besarnya ini yang rusak. Nih. Ya. Kebanyakan seperti itu. Kalau di sini tegangannya ada 1,8 volt ya, di sini ada 3,3 volt, tapi dia tetap mati standby, mati total. Bisa juga IC besarnya ini rusak, bisa juga, atau ada komponen yang lain yang ya bisa dibilang melar sih, mungkin resistornya ada yang putus atau apa segala macam lah, atau elko-nya short. Jadi seperti itu. Ini untuk para pemula ya. Kalau yang udah pakar pasti sudah tahu semua cara kinerja masing-masing bloknya ini. Jadi ini saya akan ukur tegangannya. Saya akan ukur dulu tegangan di area power supply-nya ini langsung. Oke, saya akan colokin TV-nya ke listrik ya. Saya akan pasang sensor yang ini aja supaya kita mudah ngontrolnya ya, karena dia sensor bawaannya nempel di sana tuh, sensornya lengket. Untuk sensor Polytron ini banyak ya, bisa saling menggantikan ya, copotan merek apa dari tipe lain bisa dipasang juga. Nah ini masih mati total ya. Oke, sekarang kita akan cek tegangan plus 5 PB ya. Itu tegangan standby-nya yang harus hadir dulu, 5 volt. Dan tegangan 12 volt. Saya akan cek tegangan 5 volt, 15 PB di sini. Harusnya di sini tegangan 5 volt nih. Ya, tegangannya hilang. Nggak keluar sama sekali tegangan 5 voltnya. Karena yang wajib hadir itu tegangan 5 volt dan tegangan 12 volt harus hadir dulu. Nah ini tegangan 12 normal. Nah ini untuk tegangan 12 nya ada ya. Untuk tegangan 12 ada. Cuma untuk tegangan 5 volt ini sama sekali nggak muncul. Nah, ini tegangan 12 volt ya. Di sini plus 5 PB. Harusnya di sini ada tegangan ini 5 volt nih. Tapi di sini tegangannya hilang ya. Jadi wajar saja TV ini tidak mau standby karena tegangan 5 voltnya nggak keluar ya. Ya, ini power supply-nya udah saya bongkar, sudah saya cabut. Nah, jadi untuk power supply Polytron itu semuanya sama ya, beda tipe tapi cara kerjanya semuanya sama, nggak ada beda. Jadi untuk kasus seperti ini kan yang hilang itu tegangan plus 5 PB, plus 5 PB. Harusnya tegangannya 5 volt. Nah, ini. Di sini ada keterangan plus 5 PB nih. Di pin nomor 2 nih. Tuh 2. Berarti di sini plus 5 PB. Lalu di sini ada jemperan besi ya. Ada jemperan besi, lalu ujung dari jemperannya itu biasanya mengarah ke sebuah IC.
step down. Nah, jadi jalur 5 voltnya itu plus 5 PB itu biasanya ada jembatan, resistor ataupun besi jamperan biasanya. Dan ujungnya itu mengarah ke IC kaki 8. Jadi tinggal teman-teman telusuri aja. Walaupun bentuk PSU-nya beda daripada yang ini, tapi dia out-nya yang masuk ke PCB-nya ini ada satu jalur itu masuk ke IC kaki 8 ya. Kadang-kadang macam-macam, ada yang letaknya di sini ya, kadang ada di sini, ada di sini, ada di sini, pokoknya tinggal cari dan urutkan aja arah dari tegangannya itu ke IC, berarti itulah IC-nya. Nah, jadi yang ini setelah saya telusuri ya, ini masuk kemari jemperan di sini, lalu di sini ada jemperan juga, lalu masuk ke IC ini. Berarti ini IC untuk tegangan 5 voltnya ini. Nah, ya. Karena untuk power supply Polytron biasanya ada yang 3 buah IC-nya ini, ada juga ya. Ada yang sini satu, sini satu, sini satu. Ada juga yang dia hanya 2. Yang pastinya yang satu biasanya untuk tegangan 5 volt, yang satu biasanya untuk inverter backlight. Kalau seperti ini biasanya IC-nya lebih dekat ke pin soket untuk backlight-nya. Nah, ini backlight ya. Dia selalu berdekatan dengan IC-nya. Jadi ini untuk IC inverter backlight-nya. Berarti yang ini untuk tegangan standby 5 volt-nya. Nah, jadi seperti itu aja. Biasanya kalau untuk Polytron kebanyakan IC-nya ini yang rusak. Jarang saya jumpai komponen yang melar atau resistornya yang putus, jarang sekali. Kebanyakan memang IC-nya ini yang rusak. Nah, tapi teman-teman cek dulu apakah ada nge-short di jalurnya itu ya. Karena kadang-kadang ada yang kecil di sini, ada seperti Elco ya. Elco SMD seperti ini nih. Di sini juga kadang ada di sini elko kecil. Bisa dicek dulu kalau memang nge-short, biasanya elko kecilnya yang rusak, bisa diganti atau dicabut aja pun bisa. Nah, jadi ini karena di area ini ya, dari jalur plus 5 PB ini kemari itu nggak ada elko, jadi artinya memang ini bermasalah. Karena ini tadi saya nyalakan sebentar, ini agak panas ya. Agak panas juga ya, walaupun kadang nggak panas pun dia juga bisa juga karena memang rusak. Jadi rusak nggak harus panas ya, bukan dia panas berarti rusak, bukannya dia rusak berarti panas gitu, nggak juga. Kadang nggak panas juga, dia memang dia rusak. Jadi rencana mau saya ganti IC-nya ini. Kalau ada saya akan ganti, kalau nggak nanti saya akan modif nih. Ya, setelah tadi saya cari-cari ya, stoknya lagi tidak ada IC-nya ini ya. Dan orangnya yang punya TV kepengennya mau cepat siap. Jadi diusahakan cepat siap kata. Jadi ini rencana mau saya modif tegangan 5 voltnya ini menggunakan transistor ya L7805. Nah, ini nomor serinya L7805, LA7805. Itu agak-agak kabur tuh. Tapi yang pasti L ya 7805. Ada LA7805, ada aja dia L7805 sama aja. Yang penting 7805 cara kerjanya sama aja. Ini IC penurun tegangan ya, dari 12 ke 5 volt. Biar saya jelaskan dulu. Untuk nandainya ya, ini kaki sebelah kiri ini input 12 volt di sini dipasangkan, lalu di sini ground tengah. Nah, ini masuk ground, lalu di sini out untuk tegangan 5 volt. Ya, di kaki 3. Nah, sebelum pasang ini ya, IC-nya ini harus teman-teman cabut dulu. Kenapa saya bilang harus cabut dulu? Ya, kita nggak tahu nih IC ini entah nge-short atau enggak ya. Posisinya ini sekarang nge-short ya. Kalau IC-nya nge-short,
Kalau nggak kita cabut nanti ini bakalan panas nih kalau kita pasang. Modifannya ini nanti IC-nya ini oper, panas, pokoknya panas lah, hidup sebentar dia udah panas sensingnya ini. Tapi kalau dia nggak ngesot lagi, kita pasang ini biasanya non stop hidup pun TV 1 harian, biasanya ini nggak panas. Cuma lebih bagus teman-teman pasang heatsink pendingin. Ya kalau pendinginnya terserah, mau yang besar yang kecil seperti ini pun boleh, karena IC-nya ini kalau kita pasangkan nanti ini cuman hangat-hangat kuku kalau dia nggak ngesot di sini. Tapi kalau ini panas ya, nanti rasa temen ini panas, mungkin dipasang 10 menit panas, artinya jalur di sini ada masalah. Nah, jadi beresi dulu. Jadi sebelum pasang ini saya akan cabut IC-nya, lalu yang berkaitan dengan jalur 5 volt 15 PB ini nanti saya open semua. Ya, ini udah saya rakitkan, udah saya cabut IC-nya tadi, udah saya buka ya. Ya, jadi untuk jalurnya tinggal dicabut. Ya, itu IC ya udah kecabut ya. Lalu jalurnya di sini plus 5 PB tadi ya. Tinggal disolderkan kabel putih. Ya. Lalu di sini tegangan plus 5 PA ya, nih. 5 PA ini korslet nggak apa-apa nih, pin 3 4 5 PA. Ini gabung nggak masalah nih. 5 PA di sini ya. Lalu di sini tegangan 12 volt kabel merah. Ke 12 voltnya, lalu sini ground ke kaki tengah. Ya, lalu koneksi yang di plus 5 PB tadi, di sini ada jemperan ya, kawat. Sebenarnya ini nggak dibuka lagi pun nggak apa-apa karena IC-nya udah dicabut ya. Tapi ini udah terlanjur tadi saya open. Jadi saya biarkan. Untuk ini TR-nya kaki 3. Dia ini yang satu mengarah ke 5 PA plus 5 PA ini saya biarkan aja karena saya ukur tadi ini nggak ngesot. Jadi dia nggak ngesot. Jadi saya biarkan aja, nggak usah dicabut ya. Jadi itu skemanya untuk TR-nya tadi. Kaki 1 ke 12 volt kabel merah ya. Kaki tengahnya kabel hitam ke ground ya. Lalu output kaki 3-nya ke tegangan 5 volt. Ya, jadi seperti itu aja. Sekarang coba saya akan colok TV-nya, apakah dia udah mau standby ya. Ya, sekarang TV-nya udah mau standby tuh. Ya. Sekarang coba saya akan nyalakan. Ini remote-nya udah remote joker. Ya, lampunya berkedip. Ya, ini udah nyala. Sekarang saya akan rapikan TV-nya, baru kita akan lihat gambarnya ya. Takutnya nanti korslet. Ya, itu udah saya rapikan. Saya akan nyalakan TV-nya ya. Oke, backlight udah nyala. Ya, sudah muncul gambarnya. Ya, ini signal.
Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.